wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 dan 3. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks non-fiksi dan teks fiksi. Mungkin anak-anak masih ingat bahwa teks non-fiksi yaitu teks berdasarkan kenyataan ya. Jadi apa yang diceritakan dalam teks tersebut benar-benar nyata adanya. Tapi kalau teks fiksi itu adalah teks yang bersifat hayalan, hasil imajinasi ya, seperti dongeng, cerita pendek ataupun cerita rakyat. Nah, untuk teks non-fiksi mungkin Ibu akan contohkan tentang sejarah ya, dari mulai Indonesia masih dalam belenggu penjajahan sampai Indonesia mencapai kemerdekaan. Nah, sejarah ini termasuk ke dalam teks non-fiksi, yaitu teks berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta yang ada dalam cerita tersebut. Nah, Indonesia anak-anak dijajah oleh bangsa Belanda sampai mencapai 350 tahun, dan setelah lepas dari belenggu penjajahan zaman Belanda, kemudian Belanda menyerah kepada Jepang ya, yaitu pada tanggal 8 Maret 1942, dan resmilah Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Nah, pada awalnya anak-anak, Jepang ini bersikap baik terhadap bangsa Indonesia, bahkan mereka menganggap mereka sebagai saudara tuanya bangsa Indonesia. Bahkan mereka juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia ya. Kemudian Jepang sekuat tenaga ya meyakinkan Indonesia agar sebenarnya Jepang itu dibantu oleh bangsa Indonesia karena menghadapi perang Asia Timur Raya ya. Sampai kemudian Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Yang tugas dari BPUPKI ini adalah untuk merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar ya. Nah, kemudian BPUPKI ini dibubarkan, kemudian diganti oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ya. Nah, kemudian terjadi lagi peristiwa pengeboman Nagasaki dan Hiroshima ya di Jepang, yaitu pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945. Nah, sehingga Jepang mengalami kekalahan pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Nah, berita kekalahan Jepang ini didengar oleh para pemuda, yaitu Sultan Syahrir, yang kemudian para pemuda ini mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya. Tetapi golongan tua masih berpikir-pikir ya untuk menunggu waktu yang tepat ya. Sehingga para pemuda ini akhirnya tidak sabar ya, membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, mengamankannya yaitu ke Rengas Dengklok ya, yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 ya. Kemudian di Rengas Dengklok ini dengan tujuan ya agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini tidak terpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh Jepang ya. Maka terjadilah perdebatan sengit antara para pemuda atau golongan muda dengan golongan tua
di Rengas Dengklok. Akhirnya disepakati ya mereka untuk kembali ke Jakarta pada malam harinya. Kemudian di tempatnya Laksamana Muda Maeda, yaitu seorang tentara Jepang yang yang simpati terhadap rakyat Indonesia, memberikan tempatnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, agar pihak Jepang tidak curiga ya kalau dilaksanakannya di rumah orang Jepang itu sendiri ya. Dan pada malam itu juga disusunlah naskah proklamasi yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya, sebagai atas nama bangsa Indonesia. Kemudian disetujuinya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan besok paginya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, besok harinya tepat pukul 10 hari Jumat 17 Agustus 1945 kemudian diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang dibacakan teks proklamasinya ini oleh Insinyur Soekarno dan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhud dan Latif Pendradiningrat ya. Nah, maka sejak itulah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Merdeka ya anak-anak. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sekarang sudah hidup di zaman merdeka. Kita bebas melakukan apa saja, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab ya, tidak merugikan orang lain ya. Nah, setelah Indonesia merdeka anak-anak, wilayah NKRI itu meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke ya, yang merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara, juga seluruh kekayaan yang ada di dalamnya. Yang semuanya ini lebih ditegaskan lagi di dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 ya. Nah, penegasan bahwa seluruh kepulauan, kemudian perairan, udara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Nah, hal ini terdapat dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Nah, anak-anak, setelah Indonesia merdeka ya, kita harus dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif ya. Karena perjuangan kemerdekaan ini anak-anak mengorbankan jiwa dan raga, pertumpahan darah para pemimpin bangsa, para pahlawan bangsa ya. Nah, kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur ya demi meraih kemerdekaan. Nah, sekarang kita tinggal menikmatinya saja. Maka kita harus benar-benar dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Kalian yang masih duduk di bangku sekolah, sekolahnya yang rajin, yang berprestasi, berarti itu anak-anak sudah mengisi kemerdekaan dengan baik ya. Bagi pegawai, bekerja yang baik, yang bertanggung jawab ya. Bagi ibu rumah tangga, nah mereka juga mempunyai tugas ya, mendidik anak-anaknya, bahkan sekarang mengajari anak-anaknya di rumah ya. Karena di era COVID-19 ini anak-anak justru lebih banyak di rumah, lebih banyak dibimbing oleh orang tua ya. Jadi semuanya sekarang kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif ya. Baik anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang daur hidup hewan ya, di mana hewan itu mengalami perubahan ya. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ya.
ada juga yang tidak mengalami perubahan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang rantai makanan. Ya, mungkin anak-anak sudah tahu apa itu rantai makanan. Ya, rantai makanan adalah peristiwa ya makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu, di mana tumbuhan hijau ya atau yang disebut dengan produsen merupakan tingkat tropik yang pertama ya, karena di tiap tingkat dalam rantai makanan itu ada tingkat tropiknya ya. Jadi produsen ini sebagai tingkat tropik yang pertama. Misalnya padi ya, padi, kemudian padi dimakan oleh belalang. Nah, berarti padi ini sebagai produsen itu disebutnya tingkat tropik pertama atau ke-1. Nah, kemudian belalang ini pemakan dari produsen atau pemakan atau konsumen tingkat 1 ya. Nah, disebut konsumen tingkat 1 ini disebut dengan tingkat tropik kedua. Nah, apakah hanya belalang? Tidak ya Nana, tapi hewan atau binatang yang memakan langsung produsen. Ya, bisa belalang, bisa mungkin burung ya yang memakan padi itu, bisa juga ayam. Nah, ayam, padi, burung yang memakan langsung produsen, berarti ini disebut konsumen tingkat 1 atau disebut tingkat tropik kedua ya, karena tingkat tropik satunya adalah produsen. Nah, kemudian pemakan konsumen tingkat 1 atau disebutnya konsumen tingkat 2, nah ini disebutnya tingkat tropik ketiga. Nah, dan konsumen yang paling tinggi itu disebutnya konsumen puncak ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Kemudian organisme menduduki tingkat tropik tertinggi itu disebut konsumen puncak ya. Nah, kemudian anak-anak kemarin sudah bisa membuat rantai makanan, tapi mungkin ada beberapa yang menggambarnya itu jaring-jaring makanan ya. Nah, kalau jaring-jaring itu tidak hanya satu rantai makanan, tapi beberapa atau kumpulan dari rantai makanan. Nah, kemudian anak-anak, makhluk hidup itu baik hewan atau tumbuhan itu ada yang namanya hubungan timbal balik, saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya yang disebut dengan simbiosis. Yaitu apa simbiosis ya? Tadi hubungan timbal balik atau hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup yang berbeda atau makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi 3, yaitu ada simbiosis mutualisme, kemudian ada komensalisme, dan ada parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme ya, mutualisme artinya saling ketergantungan yang baik ya Nana, yang saling menguntungkan ya. Seperti misalnya kupu-kupu menghisap madu di bunga. Nah, berarti kupu-kupu mendapatkan sari-sari madu atau nektar dari bunga tersebut ya. Nah, bunganya kenapa bisa menguntungkan? Karena membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut dengan adanya gerakan-gerakan dari kupu-kupu tadi. Nah, sehingga hubungan antara kupu-kupu dengan bunga ini disebut dengan simbiosis mutualisme ya. Kemudian yang kedua, simbiosis parasitisme. Parasit ya, parasitisme itu parasit berarti hubungan yang satunya untung, yang satunya dirugikan ya. Contoh misalnya ada benalu, tahu benalu? Benalu itu tumbuhan yang tumbuh di pohon induknya, seperti misalnya pohon mangga tuh, mungkin anak-anak pernah lihat ada tumbuhan daun-daun nemplok ya di pohon mangga. Nah, itu namanya benalu. Nah, itu merugikan pohon mangga itu sendiri karena dia mengambil makanan dari pohon mangga itu, sehingga benalu ini untung karena dia dapat tempat juga dapat makanan, sementara pohon mangganya dirugikan. Nah, ini disebut simbiosis parasitisme. Kemudian yang ketiga ada simbiosis komensalisme.
di mana yang satu untung, yang satunya tidak rugi ya. Contohnya misalnya bunga anggrek ya, sama nempel di pohon mangga, tapi tidak seperti benalu karena anggrek ini tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya ya, sehingga pohon mangga ini tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Tapi pohon anggreknya mungkin untung karena dia bisa tinggal di pohon mangga tersebut ya. Nah, itu 3 macam simbiosis, yaitu ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme ya. Untuk jelasnya anak-anak bisa melihat gambar-gambar lain atau contoh-contoh lain ya, sudah Ibu buat di rangkuman ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Tadi kita berbicara tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Kita lanjutkan sekarang tentang kenampakan alam dan buatan. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam itu segala sesuatu yang nampak di alam dan terjadi dengan sendirinya ya. Tapi kalau kenampakan buatan itu dibuat oleh manusia. Kenampakan alam yang dimiliki oleh Indonesia itu banyak sekali anak-anak. Ada lautnya, ada sungai, ada danau, ada gunung, ada pulau ya. Kenampakan buatannya ya tentunya ada waduk ya yang dibuat oleh manusia ya. Ada pemukiman penduduk, ada jalan layang, jalan raya, terminal dan sebagainya. Nah, kemudian anak-anak, Indonesia ini memiliki kekayaan laut yang luar biasa, bahkan sampai diekspor ke luar negeri ya, seperti ikan tuna, kepiting, udang yang sangat bermutu yang dihasilkan dari laut kita ya. Bahkan sekarang ada ya satu negara yang kadang-kadang suka mengambil hasil laut kita ya secara diam-diam. Itu baik tidak anak-anak? Tidak baik ya, karena mengambil yang bukan haknya. Nah, selain itu anak-anak, dari tanamannya juga ya, rempah-rempahnya Indonesia sangat terkenal, diekspor ke luar negeri ya. Dari pohon coklatnya atau kakao, kemudian tembakau. Tahu tembakau anak-anak? Tembakau itu bahan untuk membuat rokok ya anak-anak. Kemudian lada hitam, lada putih, kayu manis itu diekspor ke luar negeri sehingga menghasilkan keuntungan buat negara atau devisa bagi negara. Nah, kita harus bersatu padu ya untuk menjaga kekayaan laut kita, kekayaan daratan kita agar tidak sampai direbut atau diambil alih oleh bangsa lain. Dengan caranya yaitu kita dengan bersatu ya, jangan mudah dipecah belah. Kita harus tanamkan persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang properti tari anak-anak. Properti tari adalah perlengkapan yang digunakan dalam sebuah tarian ya, bisa berupa topeng ya, bisa berupa selendang, bisa berupa keris ya, piring, bunga dan sebagainya. Nah, bercerita tentang topeng ya, Indonesia ini kan khususnya di Cirebon, nah di wilayah kita terkenal dengan tarian topengnya ya. Nah anak-anak, topeng ini selain sebagai penutup muka, kemudian alat atau properti yang digunakan untuk tari topeng, juga memiliki simbol-simbol penting. Di Cirebon ini pementasan tari topeng ya mengisahkan cerita Panji yang memiliki 5 karakter. Yaitu yang pertama ada karakter topeng Panji. Nah, topeng Panji ini menceritakan atau mengisahkan masa kelahiran ya. Kemudian yang kedua ada topeng Samba yang karakternya itu mengisahkan masa kanak-kanak ya. Kemudian yang ketiga ada topeng Rumyang. Nah, Rumyang ini mengisahkan masa dewasa. Kemudian yang keempat anak-anak yaitu topeng Tumenggung, yaitu yang berisi atau merupakan tahapan kedudukan dalam masyarakat.
Dan yang kelima adalah topeng Rahwana dan Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu manusia. Nah, kemudian anak-anak, alat untuk atau bahan yang digunakan untuk membuat topeng itu bisa bermacam-macam ya. Bisa membuatnya dari kayu, kemudian bisa juga dari kertas, bisa juga dari tanah liat ya anak-anak. Nah, anak-anak nanti akan membuat topeng ya sebagai properti untuk sebuah tarian ya. Mungkin anak-anak bisa membuat topengnya yang menurut anak-anak mudah, mau bahan dari apa terserah ya. Yang penting nanti anak-anak membuat topeng yang topengnya akan digunakan sebagai properti tari. Nah anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih lengkapnya anak-anak bisa membaca rangkuman atau ringkasan materi yang sudah Ibu berikan dan sudah ada juga di e-learning. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.